Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Bovie and Thiel. Kita masuk di chapter ke-7 dengan topik peran, fungsi, dan keterampilan manajemen. Dalam menjalankan sebuah bisnis, perlu orang-orang yang diberi tugas untuk menjalankan bisnis tersebut, untuk mengelola bisnis tersebut. Ya. Orang-orang inilah yang disebut dengan para eksekutif, ya, atau juga disebut sebagai manajer, gitu ya. Nah, itulah kenapa penting bagi mahasiswa yang belajar tentang bisnis untuk mengetahui bagaimana peran, fungsi, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer yang berhasil, ya, yang bisa memanage, yang bisa mengelola sebuah bisnis dengan baik. Nah, itulah yang akan kita diskusikan di chapter ini. Secara lebih spesifik, chapter ini memiliki 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah diharapkan setelah mempelajari chapter ini, saudara bisa menjelaskan urgensi atau pentingnya manajemen dan mengidentifikasi 3 peran penting dari manajemen. Ya. Yang kedua, saudara diharapkan bisa menjelaskan fungsi planning. Jadi planning ini adalah fungsi yang pertama di dalam manajemen. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua, saudara diharapkan bisa menjelaskan fungsi planning dan menjelaskan proses perencanaan strategik, ya, atau strategic planning proses. Yang ketiga, saudara juga diharapkan bisa menjelaskan fungsi manajemen yang kedua, yaitu organizing, dan membedakan, ya, antara manajemen tingkat atas atau top level management, manajemen tingkat menengah atau middle level management, dan first line manager, ya. Nah, yang keempat, saudara diharapkan bisa menjelaskan fungsi ketiga dari manajemen, yaitu leading, lalu menjelaskan gaya-gaya kepemimpinan, ya, leadership style. Yang kelima, saudara diharapkan bisa menjelaskan fungsi keempat dari manajemen, yaitu controlling, dan menjelaskan 4 langkah di dalam siklus pengawasan. Nah, yang terakhir, yang keenam, saudara diharapkan bisa mengidentifikasi dan menjelaskan 4 keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, tentu saja pembahasan mengenai apa itu manajer dan manajemen di chapter ini sangat terbatas, dan saya akan menjelaskannya ringkas mungkin, karena saudara akan mendapatkan penjelasan yang lebih padat, yang lebih komprehensif mengenai manajemen ini di mata kuliah pengantar manajemen, gitu ya. Jadi ini saya hanya sekilas saja. Kita langsung ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan pentingnya manajemen dan mengidentifikasi 3 peran utama
seorang manajer ya. Jadi tadi saya sudah singgung ya bahwa sebuah bisnis itu perlu di-manage ya, perlu ada manajemen di dalam sebuah bisnis ya. Nah, manajemen itu bisa dipahami sebagai proses tadi ya, perencanaan, pengorganisasian, leading ya, dan pengawasan untuk memastikan bahwa organisasi itu bisa mencapai tujuannya. Ya, sebuah bisnis itu kan pasti punya tujuan. Nike misalnya, dia punya tujuan besar menjadi produsen aparel olahraga nomor 1 di dunia. Nah, manajemen dari Nike, manajer-manajer di dalam Nike, itu bertugas melakukan perencanaan, pengorganisasian, ya, memimpin dan mengawasi seluruh sumber daya di dalam perusahaan Nike untuk memastikan bahwa Nike itu bisa mencapai tujuan tadi, menjadi produsen aparel nomor 1 di dunia. Itulah manajemen. Ya. Nah, manajer ini, yaitu orang-orang yang melakukan proses manajemen, itu punya tanggung jawab yang besar ya memang ya. Kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya bahwa meskipun bisnis itu memiliki owner ya, punya pemilik, tapi sebenarnya yang lebih signifikan perannya di dalam mengelola organisasi itu ya manajemennya itu ya, para manajernya. Oleh karena itu ketika para manajer itu bisa menjalankan tugasnya secara efektif, ya sangat mungkin itulah yang akan jadi faktor penentu keberhasilan organisasi. Sebaliknya, kalau manajer itu gagal menjalankan tugasnya secara efektif, sangat mungkin itu menjadi faktor penentu kegagalan perusahaan yang dipimpinnya. Ya. Oleh karena itu dalam bahasa yang lebih singkat, ya tadi manajemen ya, dan manajer itu adalah salah satu fungsi atau salah satu faktor yang paling penting bagi sebuah bisnis, bagi sebuah organisasi. Ya, gitu. Tidak hanya itu, lebih luas lagi ya, manajer dan proses manajemen itu sangat signifikan perannya di dalam masyarakat. Karena ketika bisnis itu berhasil, maka dia bisa memberikan benefit kepada masyarakat. Dia bisa menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu juga ketika manajer itu bisa bertindak secara etis ya. Kita sudah singgung soal etika bisnis sekilas ya. Ketika para manajer ini bisa bertindak secara etis, maka masyarakat akan mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan benefit. Sebaliknya ketika manajer itu justru sebaliknya ya berperilaku tidak etis, maka perusahaannya akan keluar dari jalur etika dan masyarakat akan dirugikan. Oleh karena itu sekali lagi manajer dan proses manajemen itu menjadi faktor penting di dalam pengelolaan bisnis, dan pada skala yang lebih luas manajer dan manajemen ini juga punya kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Gitu. Nah, manajer itu punya peran ya. Ada setidaknya 3 peran utama yang perlu dijalankan oleh seorang manajer. Peran yang pertama adalah peran interpersonal ya.
Karena manajer itu tugasnya adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi seluruh sumber daya di dalam bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan, maka manajer juga akan berhubungan dengan sumber daya manusia, ya. Jadi manajer juga akan berhubungan dengan orang-orang, dengan karyawan-karyawan, dengan pegawai yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, ketika berhubungan dengan orang-orang, ketika berhubungan dengan karyawan inilah yang membutuhkan peran interpersonal, ya. Manajer harus bisa berkomunikasi dengan baik, manajer harus bisa memotivasi karyawannya dengan baik, manajer harus bisa menjadi penengah ketika ada konflik di dalam organisasinya, ya. Itu adalah peran-peran interpersonal, ya. Termasuk ketika manajer itu menjadi representatif dari perusahaan, ya, menjadi perwakilan bagi perusahaan ketika bertemu pihak eksternal, itu juga membutuhkan peran, itu adalah bentuk peran interpersonal, ya. Misalnya ketika FEB, ya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip sebagai sebuah institusi melakukan kerjasama dengan misalnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, katakanlah, maka dekan, ya, selaku top level manager di FEB Undip akan mewakili FEB Undip, ya, ketika mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemprov Jateng, misalnya seperti itu, ya. Itu peran pertama, yaitu peran interpersonal. Yang kedua, manajer juga memiliki peran interpersonal, ya. Jadi manajer itu harus bisa menjaring informasi yang relevan bagi organisasinya, kemudian menyeleksi informasi-informasi yang penting, ya, menyeleksi, memfilter, ya, kemudian mendiseminasi kepada, menyebarluaskan kepada anggota organisasinya atau kepada karyawan-karyawannya atau kepada bawahan-bawahannya. Nah, ini adalah peran informasional. Nah, peran informasional ini menjadi semakin krusial bagi manajer di era informasi seperti saat ini, ya. Informasi di luar berkembang dengan begitu pesat, ya. Kalau dulu orang kekurangan informasi, kalau sekarang orang-orang itu berlebihan informasi, ya. Bahkan ada beberapa di antaranya yang hoax, kan gitu. Nah, ini peran penting seorang manajer untuk menyaring informasi-informasi yang penting, ya, kemudian mendiseminasikan kepada bawahannya, gitu, ya. Nah, yang ketiga adalah peran decisional. Di dalam sebuah proses manajemen, tentu akan banyak sekali keputusan-keputusan yang harus diambil. Di dalam setiap fungsi manajemen itu ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Di dalam proses planning, manajer harus menentukan dalam 1 tahun ke depan apa yang harus dicapai oleh organisasi, goals apa yang harus dicapai. Dalam 3 tahun ke depan, goals apa yang harus dicapai. Dalam 5 tahun ke depan, goals apa yang dicapai. Seterusnya. Ini satu bentuk keputusan yang harus diambil di dalam proses planning. Di dalam proses organizing juga sama. Ya, struktur organisasi seperti apa yang harus dipakai. Kemudian siapa yang menempati posisi
manajer marketing, siapa yang menempati posisi manajer keuangan, dan seterusnya. Itu juga bentuk keputusan yang harus diambil. Di dalam fungsi leading juga sama. Manajer harus mengambil keputusan tipe kepemimpinan seperti apa yang cocok bagi organisasi, ya. Kemudian apa strategi motivasi yang tepat bagi karyawan? Strategi reward seperti apa yang tepat bagi karyawan? Lalu kemudian di dalam fungsi controlling juga sama, ya. Harus ditentukan ketika target itu tidak tercapai apa yang harus dilakukan, ya. Ketika target juga sudah tercapai apa yang harus dilakukan. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk keputusan yang harus diambil oleh manajer. Oleh karena itu, pengambilan keputusan itu merupakan salah satu peran yang harus diemban oleh seorang manajer. Nah, kita lanjut ke learning objective yang kedua. Harapannya saudara bisa mendeskripsikan fungsi perencanaan atau planning dan mengoutline proses perencanaan strategik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa manajemen itu melibatkan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling, ya. Perencanaan, pengorganisasian, fungsi memimpin, dan pengawasan. Nah, kita akan kupas satu persatu mulai dari sini, ya. Mulai dari planning, mulai dari perencanaan. Yaitu proses menentukan sasaran dan tujuan bagi organisasi, lalu menentukan langkah-langkah dan cara-cara terbaik untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Ada beberapa klasifikasi rencana, ya. Kalau dilihat dari cakupannya bisa dibagi menjadi rencana strategik dan rencana operasional. Rencana strategik ini adalah rencana yang mencakup pengalokasian seluruh sumber daya yang ada di organisasi dan untuk tujuan yang jangka panjang, ya. Biasanya 2, 3, sampai 5 tahun gitu. Nah, kebalikannya adalah operational plans. Ini adalah rencana-rencana di level operasional, bisa di level departemen, bisa di level divisi gitu, ya. Nah, kalau strategic plan ini di level keseluruhan organisasi, ya. Ini menjadi rencana yang krusial, strategic plan ini, karena ini menjadi basis dalam mengembangkan rencana-rencana yang lebih spesifik. Ini menjadi acuan. Secara ringkas bisa dilihat proses perencanaan strategik ini dari gambar ini, ya. Yang pertama, mengembangkan misi, visi, dan nilai, ya. Mau kemana perusahaan itu, ya. Seperti Nike tadi, tujuannya misal menjadi produsen aparel nomor 1 di dunia. Itu misinya, ya. Nah, lalu apa visinya, apa nilai-nilainya? Nah, setelah itu perusahaan harus mengembangkan atau melakukan analisis SWOT, ya. Jadi melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal. Terhadap lingkungan eksternal ini harus dianalisis opportunities dan threat-nya, ya. OT-nya itu, ya. Nah, yang internal harus dianalisis strength dan weakness. Nah, setelah itu mengembangkan forecast, ya. Forecast itu perkiraan. Jadi kira-kira di masa depan itu apa yang akan terjadi terhadap bisnis, ya. Apa perubahan-perubahan lingkungan yang mungkin terjadi dan mempengaruhi bisnis ini. Lalu yang keempat, menganalisis kompetisi yang terjadi. Ya, saat ini itu siapa saja kompetitor kita, siapa pesaing,
apa kelemahan kekuatan mereka ya. Kemudian apa ancaman yang mereka berikan, apa kesempatan yang ada untuk bisa memenangkan persaingan. Nah, setelah itu kita bisa mengembangkan tujuan dan sasaran ya. Nah, setelah tujuan dan sasarannya ketahuan, kita mengembangkan rencana-rencana aksi yang lebih spesifik gitu ya. Nah, ini adalah proses strategic planning. Kalau saudara cari referensi yang lain, ada beberapa versi yang berbeda ya mengenai proses perencanaan strategik ini. Tapi kalau menurut Bovie and Thiel, prosesnya seperti ini. Oke, lanjut tujuan pembelajaran yang ketiga. Harapannya saudara bisa menjelaskan fungsi organizing, pengorganisasian, lalu membedakan antara top, middle, dan first line manager. Jadi organizing itu adalah proses mengelola sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk membantu perusahaan melakukan atau mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah disusun di tahap planning, ya kan, gitu. Ya, Nike ketika dia memiliki misi menjadi perusahaan aparel nomor 1 di dunia, tentu dia harus mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya itu. Ya, mulai dari strukturnya, ya. Strukturnya itu mau seperti apa? Struktur produsen aparel dengan struktur organisasi restoran tentu berbeda, ya kan? Produsen aparel mungkin membutuhkan departemen atau manajer operasi misalnya ya, manajer marketing, ya kan? Terus kemudian manajer keuangan, katakanlah seperti itu. Sementara kalau restoran tentu beda lagi. Di restoran butuh chef leader ya, atau senior chef misalnya. Ya. Terus kemudian kasir kan gitu. Ya, prinsipnya tiap organisasi, tiap misi itu beda ya, struktur organisasinya beda. Sumber daya yang dibutuhkan berbeda. Ya. Tiap rencana pasti membutuhkan sumber daya yang berbeda gitu. Sebuah perusahaan misalnya perusahaan transportasi misal katakanlah taksi sebelum Gojek masuk di industri transportasi, barangkali posisi divisi IT itu tidak begitu sentral ya. Tapi begitu Gojek masuk di dalam industri transportasi, kemudian beberapa perusahaan taksi, katakanlah Bluebird, dia ikut masuk ke berbasis aplikasi ya. Nah, tentu saja sumber dayanya akan berbeda. Dari yang sebelumnya divisi IT itu tidak begitu sentral, karena ini model bisnisnya berubah dari yang tadinya konvensional menjadi pakai aplikasi, maka divisi IT ini bisa jadi posisinya menjadi lebih krusial, kemudian dibuat departemen selevel marketing, ya, kemudian operation, ya, bisa jadi seperti itu. Lagi-lagi tadi ya, jenis industrinya, kemudian misi, lalu kemudian rencana itu akan mempengaruhi struktur organisasi di sebuah perusahaan. Nah, salah satu aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun struktur organisasi ini adalah menentukan siapa yang duduk sebagai top managers, ya, atau posisi-posisi apa saja yang dibutuhkan di sana, lalu posisi apa dan siapa saja yang harus duduk sebagai middle managers, dan posisi serta siapa saja yang harus duduk sebagai first line managers. Top managers ini adalah orang-orang yang
punya tanggung jawab dalam mengembangkan tadi ya visi, misi, tujuan organisasi ya, lalu bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi. Nah, top managers ini contohnya CEO ya kan, direktur utama gitu. Nah, middle level managers atau middle managers ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab membantu top managers dalam mencapai tujuannya dan bertanggung jawab mengelola atau memanage bawahan-bawahannya atau first line managers. Posisi-posisi yang ada di sini biasanya ada ya direktur marketing, direktur SDM dan seterusnya itu ya yang di level fungsional. Terus kemudian ada first line managers. Ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap middle managers dan punya kewajiban, punya tanggung jawab mengelola karyawan-karyawan gitu ya. Biasanya posisi-posisi yang ada di sana ada supervisor gitu ya, mandor gitu ya. Nah ini yang harus ditentukan ya, siapa yang duduk di top manager, siapa yang duduk di middle manager dan first line manager. Tujuan pembelajaran yang keempat, kita akan, saudara diharapkan bisa mendeskripsikan, menjelaskan fungsi leading dan beberapa gaya kepemimpinan. Jadi setelah ditentukan rencananya, kemudian ditetapkan tujuannya, rencana strategiknya, lalu diorganize ya, ditentukan sumber daya, struktur organisasi untuk mencapai tujuan itu tidak menjamin tujuan organisasi akan tercapai ya. Manajer harus bisa dan mampu untuk memimpin bawahan-bawahannya untuk memastikan bahwa bawahan-bawahannya itu bergerak ke arah yang benar ya. Bahwa bawahan-bawahannya itu mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah diorganize tadi dan selalu termotivasi untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan job desk-nya. Nah, itu adalah fungsi leading ya. Jadi memandu ya bawahan-bawahannya dan memotivasi supaya bawahan-bawahannya itu bisa bekerja mencapai tujuan organisasi. Banyak sekali gaya atau jenis kepemimpinan yang dipelajari oleh para ahli, yang dikaji oleh para ahli. Ada transformational leadership ya, kepemimpinan transformasional. Ada authentic leadership ya. Ada spiritual leadership ya. Sangat bermacam-macam sekali. Tapi setidak-tidaknya di kesempatan yang singkat ini saudara paham 3 gaya kepemimpinan seperti yang ada di slide. Yang pertama adalah autocratic leadership, yang kedua adalah democratic leadership, dan yang ketiga adalah laissez-faire leadership. Autocratic leadership atau kepemimpinan autokratik ini adalah gaya kepemimpinan di mana para manajer itu menentukan tujuan atau mengambil keputusan, lalu meminta para bawahannya untuk melakukan apa yang sudah diputuskan, tanpa memberi kebebasan atau ruang sedikit pun bagi bawahannya untuk menyampaikan pendapat ya atau berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang ada. Itu autokratik. Yang kedua, democratic leadership. Ya, yaitu kepemimpinan demokratik. Ini manajer yang punya gaya kepemimpinan ketika mengambil keputusan atau menyusun sebuah kebijakan itu mendengarkan pendapat dari bawahan-bawahannya. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir adalah
laissez-faire leadership. Ini biasanya para manajer betul-betul membebaskan karyawannya ya. Jadi hanya bersifat sebagai advisor atau supporter. Jadi bawahannya dipersilahkan menentukan tujuannya sendiri dan merencanakan rencana aksi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya itu. Ya. Nah, ini 3 gaya kepemimpinan yang bisa saudara pahami di waktu yang singkat ini. Kalau ingin tahu lebih banyak, nanti saudara bisa pelajari di kelas pengantar manajemen. Tujuan pembelajaran yang kelima, diharapkan saudara bisa menjelaskan fungsi pengawasan dan menjelaskan 4 langkah di dalam siklus pengawasan. Setelah tadi ya, planning, tujuan dan sasaran ditetapkan, lalu merumuskan rencana-rencana untuk mencapai tujuan itu, kemudian menyusun struktur organisasi berikut sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu, lalu karyawan dimotivasi, dipandu, di-guiding, ya. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengawasan, yaitu mengukur atau mengevaluasi progres pencapaian tujuan dan sasaran, lalu melakukan koreksi ketika hasil yang dicapai itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ada setidak-tidaknya 4 langkah yang bisa diambil ketika manajer melakukan proses. Langkah yang pertama perlu diambil tentu saja adalah menetapkan standarnya, ya. Yang pertama diambil adalah menetapkan tujuannya, ya. Proses penetapan tujuan ini sudah dilakukan di proses planning, ya. Akan tetapi ini perlu dilanjutkan dengan cara menetapkan standar-standar kinerja terhadap standar-standar kinerja atas tujuan-tujuan tersebut. Ya. Contohnya misal perusahaan memiliki tujuan tadi Nike misalnya ya menjadi produsen aparel olahraga nomor 1 di dunia. Ya, kemudian mungkin ada tujuan-tujuan yang lebih spesifik, ini bisa ditentukan di dalam standar kinerja itu, ya. Atau istilah lainnya key performance indicator atau indikator kinerja utama. Ya. Jadi Nike ini bisa dikatakan menjadi produsen aparel nomor 1 di dunia. Indikatornya apa? Ya. Indikator kinerja utamanya apa? Misal bisa digambarkan dengan atau diindikasikan dengan market share, ya, pangsa pasar. Jadi rencananya dalam 10 tahun ke depan Nike akan atau ditargetkan bisa memperoleh pangsa pasar sebesar 60% di dunia misalnya di industri aparel olahraga, ya. Nah, indikator kinerja utama itulah yang menjadi standar di dalam proses evaluasi. Ya, ini tadi. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja itu. Ya, misalnya pemasarannya lebih gencar, promosinya, ya, kemudian kerjasama dengan tim-tim olahraga dunia itu juga meningkat misalnya, ya. Nah, lalu kemudian langkah selanjutnya diukur kinerjanya. Ya, misalnya untuk
menguasai 60% pangsa pasar dunia, itu promosinya harus dilakukan secara lebih menyeluruh. Misalnya Nike ini sudah me, atau melakukan proses iklan itu ke beberapa negara, misalnya gitu. Itu bisa jadi indikator aktivitas, ya kan? Itu bisa jadi ukuran juga di sini. Ya. Misal untuk bisa jadi 60% itu pangsa pasarnya dia ditargetkan sudah melakukan promosi ke 60% negara di dunia di tahun ke-10 misalnya. Nah, terus kemudian dikoreksi ya, dievaluasi ya. Sudah sesuai atau belum gitu kan. Kalau sudah sesuai berarti tidak perlu ada rencana atau tindakan koreksi. Tapi kalau belum, tentu butuh tindakan koreksi. Ya. Nah, tindakan koreksinya ini bisa dilihat apakah kinerjanya sudah sesuai standar ya. Kalau sudah sesuai berarti perlu dikoreksi. Apa ini yang menjadi penyebab? Ini kinerjanya sudah sesuai dengan standar tapi kok tujuannya belum tercapai gitu ya. Nah, kalau tujuannya atau kinerjanya ini belum sesuai target, maka tentu perlu dievaluasi juga standarnya ya. Apakah standarnya ini salah ya kan? Gitu. Nah, ini adalah proses pengawasan dan siklus di dalam proses pengawasan. Nah, yang terakhir, tujuan pembelajaran yang terakhir diharapkan saudara bisa mengidentifikasi dan menjelaskan 4 keterampilan manajerial. Nah, jadi secara umum keterampilan yang dibutuhkan seorang manajer itu ada 4 ya. Yang pertama adalah keterampilan interpersonal. Ini keterampilan yang berkaitan dengan tadi ya, bagaimana berhubungan dengan orang-orang, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memecahkan konflik, bagaimana bernegosiasi gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah technical skills ya. Ini adalah keterampilan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan. Misalnya seorang manajer produksi itu ya harus punya keterampilan teknikal untuk melakukan proses produksi ya, bagaimana proses produksi itu berjalan ya, bagaimana tahapan produksinya, kemudian gampangannya gimana cara nyalakan mesin gitu kan. Itu harus paham. Kemudian yang ketiga adalah conceptual skills atau keterampilan konseptual. Ini adalah keterampilan yang dibutuhkan manajer untuk memikirkan hal-hal yang abstrak. Maksudnya gini, manajer itu kan bertanggung jawab, terutama manajer tingkat atas ya, ini kan bertanggung jawab menentukan misi ya, visi, tujuan organisasi ke depan itu mau kemana. Ini adalah contoh-contoh hal yang abstrak. Ini kan tidak ada di gambaran di papan tulis, itu tidak ada. Perusahaan mau dibawa kemana itu nggak bisa tergambar di papan tulis. Inilah kemampuan abstrak tadi, memikirkan hal-hal yang abstrak. Keterampilan konseptual. Nah, yang keempat adalah keterampilan pengambilan keputusan. Ya, tadi sudah saya singgung juga bahwa manajer itu dihadapkan dengan banyak sekali situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu manajer harus punya keterampilan pengambilan keputusan. Harus punya keterampilan mengolah informasi, ya, menganalisis sumber daya yang ada, kemudian mengembangkan alternatif keputusan, lalu mengambil keputusan yang paling tepat. Ya, ini decision making skills. Nah, setiap jenjang manajer, tadi saya sudah singgung soal
Ya, ini ya, piramida manajemen ya. Mulai dari top managers, middle managers, dan first line managers. Nah, ini tiap jenjang manajemen ini, tiap jenjang manajerial ini membutuhkan jenis keterampilan yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama di top level manager ini yang lebih dibutuhkan adalah keterampilan konseptual, ya, lalu keterampilan decision making tentu saja ya. Keterampilan interpersonal tentu juga butuh ya. Keterampilan teknikal juga butuh, tapi keterampilan teknikalnya ini tidak butuh terlalu rinci, tidak butuh terlalu banyak. Nah, middle level manager ini keterampilan konseptualnya tidak sebanyak yang dibutuhkan top manager ya. Tapi keterampilan teknikalnya lebih banyak ya. Nah, keterampilan decision making sedikit lebih kurang dibanding top manager, tapi keterampilan interpersonal sama ya. Karena setiap jenjang ini berhubungan dengan orang-orang gitu kan. Nah, first line manager ini kebalikan dari top manager. Kalau top manager ini lebih butuh konseptualnya, kalau first line manager ini lebih butuh keterampilan teknikalnya. Decision making butuh banyak, butuh tapi juga enggak sebanyak dua jenjang di atasnya. Interpersonal kebutuhannya sama gitu. Ya. Jadi sekali lagi keterampilan-keterampilan yang ada di sini ini dibutuhkan oleh semua jenjang manajer, tapi tiap jenjang ini kebutuhan atau komposisi dari masing-masing skill ini berbeda. Top level konseptual yang lebih diutamakan, kalau yang bawah teknikal lebih diutamakan, gitu ya. Saya pikir itu untuk materi chapter ke-7, bab ke-7. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Stay safe and healthy.